Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Cynthia Rahayu, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Profesi Nurse dengan NIM P072-2021-9032. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dan pembahasan tentang skripsi saya dengan judul Hubungan Dukungan Peer Support Menyusui dengan Keputusan Pemberian ASI pada Bayi 6-12 bulan di Puskesmas Rapak Mahang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Penguji, Ibu Nurse Jasmawati Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, serta anggota penguji Dr. Hajah Endah Wayutri Sarjana Pendidikan Magister Kesehatan, serta Ibu Nurse Nilam Norma Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Sebelumnya, saya akan mengulas kembali mengenai tujuan penelitian saya. Yang pertama, mengenai tujuan umum, yaitu menganalisis hubungan dukungan peer support menyusui terhadap keputusan pemberian ASI pada bayi 6-12 bulan di Puskesmas Rapak Mahang. Adapun tujuan khusus pada penelitian saya yang pertama, mengidentifikasi karakteristik responden, yaitu usia, jumlah anak, status pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi dukungan menyusui, yaitu dukungan suami, dukungan keluarga, dukungan petugas kesehatan, serta dukungan media sosial. Yang ketiga, mengidentifikasi keputusan menyusui, yaitu ada 3, yang pertama eksklusif, yang kedua predominan, dan parsial. Kemudian yang keempat, menganalisis hubungan dukungan peer support menyusui terhadap keputusan pemberian ASI pada bayi usia 6-12 bulan. Pada penelitian saya ini menggunakan rancang penelitian dengan jenis penelitian survei analitik dengan metode penelitian cross-seksional. Kemudian untuk populasi dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh ibu menyusui pada Puskesmas Rapak Mahang dengan usia bayi 6-12 bulan. Kemudian untuk sampel pada penelitian ini sebanyak 60 orang yang diambil dengan teknik consecutive sampling. Kemudian untuk waktu dan tempat, penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Rapak Mahang pada tanggal 25 Februari hingga 20 Maret tahun 2020. Analisa data. Yang pertama ada analisis univariat, di mana untuk melihat distribusi frekuensi responden. Yang pertama untuk melihat usia, pendidikan, pekerjaan, jumlah anak, kepemilikan media sosial, dukungan menyusui, serta keputusan menyusui. Yang kedua ada analisis bivariat. Di sini pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut tabel karakteristik responden di UPTD Puskesmas Rapak Mahang. Yang pertama untuk usia ibu, sebagian besar responden berusia 26 hingga 30 tahun. Kemudian untuk pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai ibu rumah tangga. Yang ketiga, untuk pendidikan, sebagian besar responden berpendidikan terakhir SMA atau sederajat. Kemudian untuk jumlah anak, sebagian besar responden memiliki jumlah anak sebanyak 2. Kemudian untuk kepemilikan media sosial, sebagian besar responden memiliki media sosial Facebook dan WhatsApp. Berikut tabel distribusi frekuensi dukungan menyusui. Yang pertama untuk dukungan suami, sebanyak 51 responden mendapatkan dukungan baik dari suami. Kemudian ada 9 responden yang mendapatkan dukungan buruk dari suami. Yang kedua untuk dukungan keluarga, terdapat 52 orang responden yang mendapatkan dukungan baik dari suami. Kemudian ada 8 orang responden yang mendapatkan dukungan buruk dari keluarga. Kemudian untuk dukungan petugas kesehatan, terdapat 48 responden yang mendapatkan dukungan baik dari petugas kesehatan dan 12 responden mendapatkan dukungan buruk dari petugas kesehatan. Untuk dukungan media sosial, terdapat 43 responden yang mendapat dukungan baik dari media sosial. Kemudian terdapat 17 responden yang mendapatkan dukungan buruk dari media sosial. Berikut tabel distribusi frekuensi keputusan menyusui di UPTD Puskesmas Rapak Mahang. Yang pertama untuk keputusan menyusui eksklusif sebanyak 35 responden. Keputusan menyusui predominan sebanyak 15 responden. Dan keputusan menyusui parsial sebanyak 10 responden.
Selanjutnya untuk analisis bivariat, berikut tabel hubungan dukungan menyusui dengan keputusan pemberian ASI pada bayi 6-12 bulan. Didapatkan hasil p-value sama dengan 0,18 dan lebih kecil daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan suami dengan keputusan menyusui di Puskesmas Rapamang sehingga H0 ditolak. Berikut tabel hubungan dukungan keluarga dengan keputusan pemberian ASI pada bayi 6-12 bulan. Didapatkan hasil p-value sama dengan 0,041 lebih kecil daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan keputusan menyusui di Puskesmas Rapamahang, sehingga H0 ditolak. Kemudian untuk berikut tabel hubungan dukungan petugas kesehatan dengan keputusan pemberian ASI pada bayi 6-12 bulan, didapatkan hasil p-value 0,011 lebih kecil daripada alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan petugas kesehatan dengan keputusan menyusui di Puskesmas Rapamahang, sehingga H0 ditolak. Kemudian berikut tabel hubungan dukungan media sosial dengan keputusan pemberian ASI pada bayi 6-12 bulan. Didapatkan hasil p-value sama dengan 0,383 lebih besar daripada alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan media sosial dengan keputusan menyusui di Puskesmas Rapamahang sehingga H0 diterima. Kemudian kita akan membahas mengenai pembahasan yang pertama untuk karakteristik responden meliputi usia. Menurut BKKBN 2014 menyatakan usia yang paling aman untuk hamil dan melahirkan yaitu berusia 20-35 tahun. Usia kurang dari 20 tahun secara biopsikososial belum matang untuk melaksanakan fungsi reproduksi. Ibu muda kurang dari 20 tahun memiliki emosional yang labil. Ibu dengan mental emosional lebih matang cenderung berhasil dalam menyusui menurut Jones Jessica tahun 2011. Sedangkan ibu dengan usia tua juga lebih rentan mengalami komplikasi seperti pendarahan, eklamsia, dan anemia. Dapat diketahui bahwa tadi pada slide hasil penelitian, sebagian besar responden berada usia yang aman yaitu 26 hingga 30 tahun. Untuk distribusi frekuensi pekerjaan, ibu rumah tangga memiliki waktu yang lebih banyak memberikan ASI eksklusif kepada anak. Menurut Komaria dan Nugroho tahun 2019, jenis pekerjaan ibu berhubungan dengan kegiatan ibu yang dilakukan sehari-hari. Ibu yang bekerja di rumah dapat memberikan ASI secara langsung, sehingga anak tidak mengenal dot dan perlekatan antara anak dan ibu tidak terganggu. Dapat diketahui pada tabel distribusi frekuensi responden bahwa sebagian besar responden bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kemudian untuk pendidikan, mayoritas responden sudah mempunyai pendidikan yang cukup karena telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun yaitu tamat SMP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan yang cukup akan mempermudah dalam menerima dan memproses informasi yang didapatkan. Kemudian mengenai jumlah anak, paritas merupakan jumlah anak yang dilahirkan ibu hingga persalinan terakhir. Sebagian responden dengan paritas 1 kali cenderung memiliki cemas yang tinggi dan pengetahuan yang kurang karena belum mempunyai pengalaman tentang kehamilan dan menyusui. Menurut Wahyu Tri tahun 2013, seorang ibu yang pernah sukses menyusui anaknya secara eksklusif akan lebih percaya diri untuk menyusui anak yang lahir berikutnya dan lebih mempermudah proses menyusui dibandingkan ibu yang pernah mengalami kesulitan dalam menyusui. Menurut Herdiani dan Ulfa tahun 2019. Kemudian untuk kepemilikan media sosial, penggunaan media sosial edukatif dan informatif dapat meningkatkan perilaku, sikap, dan keterampilan dalam pemberian ASI eksklusif, sehingga juga meningkatkan angka pencapaian pemberian ASI eksklusif. Menurut Melasari tahun 2018, hampir semua kalangan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi di internet. Hal ini tentu sangat bermanfaat guna menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menyusui. Kemudian untuk pembahasan dukungan menyusui. Yang pertama untuk dukungan suami, adanya dukungan sosial mampu mempengaruhi ibu dalam memutuskan dukungan bayi. Dukungan menyusui dapat diberikan suami dengan bantuan kecil secara langsung, maupun proses bantuan dalam menyelesaikan masalah dalam proses menyusui. Yang kedua untuk dukungan keluarga, di Indonesia umumnya menganut tipe paternalistik, di mana ada anggapan yang lebih tua harus dihormati, menurut Hamidah tahun 2018.
Pasangan yang baru menikah cenderung untuk mengikuti saran yang diberikan orang tua karena dianggap lebih tahu dan berpengalaman dalam menyusui. Kemudian untuk petugas kesehatan. Petugas kesehatan biasanya berperan dalam memberikan konseling tentang ASI eksklusif, menolak adanya susu formula, membina kader di posyandu, melakukan sosialisasi tentang ASI eksklusif, mengajarkan suami ibu menyusu tentang cara pijat oksitosin, dan lain-lain menurut Hasanah dan Sukmawati tahun 2019. Petugas kesehatan bertugas untuk memberikan contoh positif serta membenarkan persepsi yang salah. Kemudian untuk media sosial. Media sosial merupakan sebuah sistem struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi, di mana hal tersebut dapat membuat orang saling berhubungan. Menurut Bright et al. Tahun 2018, banyak responden yang hanya melakukan kegiatan membaca informasi. Respon kurang baik dari pengguna lain seringkali menghilangkan kepercayaan diri untuk berbagi informasi dan pengalaman. Kemudian pembahasan untuk keputusan menyusui. Dukungan sosial mampu mempengaruhi ibu dalam memutuskan untuk menyusui bayi didapatkan dari 3 hal penting, yaitu persepsi dan pengalaman ibu dalam menyusui bayi, masalah penting yang mendukung pemberian susu formula pada bayi, dan faktor yang mempengaruhi ibu dalam memutuskan untuk menyusui bayi. Faktor yang terbukti mempengaruhi pemberian ASI eksklusif adalah faktor psikis ibu, dukungan keluarga, pengetahuan ibu yang benar tentang ASI eksklusif, dan konseling ASI. Kemudian berikut penjelasan mengenai hubungan dukungan suami dengan keputusan pemberian ASI pada bayi usia 6-12 bulan. Responden yang mendapatkan dukungan baik dari suami menunjukkan keberhasilan dalam menyusui eksklusif. Sesuai dengan hasil penelitian Mawadah et al. Tahun 2018, bahwa dukungan sosial suami berpengaruh terhadap keputusan pemberian ASI. Semakin baik dukungan suami, semakin meningkat keputusan ibu untuk menyusui eksklusif. Didukung oleh penelitian Anissa et al. Tahun 2015, dukungan sosial yang diberikan suami berupa dukungan instrumental, emosional, informasional, dan penghargaan memiliki dampak positif terhadap ibu, yaitu ASI semakin lancar, tambah bersemangat dalam memberikan ASI, merasa nyaman dan beban yang dihadapi berkurang. Menurut asumsi peneliti, bahwa dukungan menyusui yang dapat mempengaruhi keputusan menyusui, di mana dukungan yang diberikan suami dapat membuat ibu lebih bersemangat dan percaya diri. Kemudian rasa percaya diri ini dapat meningkatkan usaha menyusui, produksi ASI, serta motivasi untuk menyusui. Berikut pembahasan mengenai dukungan keluarga dengan keputusan pemberian ASI pada bayi usia 6-12 bulan. Responden yang mendapatkan dukungan baik dari keluarga menunjukkan keberhasilan dalam menyusui eksklusif. Dukungan sosial keluarga berpengaruh terhadap keputusan pemberian ASI. Semakin baik dukungan, semakin meningkatkan keputusan ibu untuk menyusui eksklusif. Menurut Mawadah et al. Tahun 2018, dukungan yang berasal dari ibu, mertua, dan anggota keluarga lainnya yang sudah memiliki pengalaman menyusui biasanya menjadi dominan terhadap ibu. Menurut Andarini tahun 2018. Menurut asumsi peneliti bahwa dukungan keluarga dapat mempengaruhi keputusan menyusui. Dukungan keluarga ikut menentukan perilaku kesehatan ibu, di mana keluarga dianggap memiliki banyak pengalaman dan keterampilan, sehingga pengajaran dan kritik lebih mudah diterima. Kemudian selanjutnya pembahasan mengenai dukungan petugas kesehatan dengan keputusan pemberian ASI pada bayi 6-12 bulan. Responden yang mendapatkan dukungan baik dari petugas kesehatan menunjukkan keberhasilan dalam menyusui eksklusif. Sesuai dengan penelitian Sondag and Yuliani tahun 2018, bahwa pengaruh yang sangat kuat dalam keberhasilan lamanya pemberian ASI adalah peran tenaga kesehatan. Didukung oleh penelitian Maramis et al. Tahun 2017, bahwa interaksi persuasif antara petugas dan masyarakat saat pendidikan kesehatan akan menciptakan suatu hubungan yang baik untuk mendorong atau memotivasi ibu dalam melakukan ASI eksklusif. Menurut asumsi peneliti, bahwa dukungan petugas kesehatan dapat mempengaruhi keputusan menyusui. Contoh positif dan pendidikan kesehatan diberikan untuk membenarkan persepsi yang salah. Dengan komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi kepercayaan dan sikap, sehingga ada perubahan perilaku positif terhadap kesehatan. Kemudian selanjutnya, pembahasan mengenai dukungan media sosial dengan keputusan pemberian ASI pada bayi usia 6-12 bulan. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan media sosial dengan keputusan menyusui.
Menurut Robinson et al. Tahun 2019, dukungan menyusui yang diperoleh dari media sosial hanya mengkompensasi dukungan yang tidak diperoleh ibu dari sumber lain. Artinya, media sosial bukanlah sumber utama untuk mencari informasi. Berdasarkan pernyataan Melasari tahun 2018, terdapat kerugian dalam media sosial, yaitu masalah dengan pengguna lain berupa komentar yang dianggap menyudutkan. Selain masalah tersebut, siapapun dapat menulis sebuah informasi di media sosial. Cukup sulit membedakan antara penulis ahli dan masyarakat awam sehingga informasi dari media sosial sering diragukan. Peneliti berasumsi, hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan antara media sosial dengan keputusan menyusui dikarenakan informasi yang didapatkan dari sumber utama sudah cukup. Kemudian masalah privasi. Di media sosial, apapun yang kita unggah atau tulis dapat dengan mudah dilihat orang lain. Hal ini tentu membuat pengguna merasa enggan untuk saling berbagi pengalaman atau masalah dalam menyusui karena takut jika mendapatkan respon yang kurang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.